Halo Sobat Briefers, di video pertama kita akan bahas alur cerita drakor Vincenzo. Vincenzo bercerita tentang seorang laki-laki dari Korea Selatan yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya menjadi penasehat mafia di Milan, Italia. Namun sebuah insiden membawanya kembali ke tanah kelahirannya. Vincenzo Cassano yang diperankan Song Joong Ki adalah seorang pengacara yang kejam dan tega bertindak ekstrim demi mencapai tujuan. Ia bekerja sebagai penasehat sebuah organisasi mafia yang terkenal di kota Milan, Italia. Akibat perang antara kelompok mafia yang pecah di Milan, Vincenzo memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Korea Selatan. Selama berada di Korea, dan bertemu dengan pengacara Hong Cha-yang yang diperankan Jeon Yo Bin. Keduanya bergabung dalam firma hukum. Dalam aksinya, mereka menggunakan metode unik untuk menjatuhkan penjahat yang tidak bisa dihukum dengan cara yang normal. Pertemuan yang intens tersebut membuat Vincenzo Cassano jatuh cinta pada Cha-yang. Hingga muncul seorang pengacara junior bernama Yang Joon-wo yang diperankan Taek-yeon. Ia menjadi karyawan magang di tempat Cha-yang bekerja. Dan kejadian seru mulai terjadi. Briefers, let's check it out. Vincenzo Cassano, penasihat hukum atau pengacara mafia terbangun dan bersiap-siap untuk pergi. Ia menuju rumah Emilio. Di perjalanan ia melihat pesawat penyiram pestisida melewati bersama mereka. Sesampainya di sana Emilio menanyai alasan kedatangan Vincenzo di hari pemakaman bosnya. Vincenzo memberikan penawaran terakhir dari bosnya kepada Emilio karena telah membunuh ketua serikat Carlo untuk menguasai kebun dan serikatnya. Namun, Emilio enggan menerimanya karena ia merasa ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Cassano dan keluarga Lucchino akan melindunginya. Karena Emilio terus mengolok Vincenzo sebagai orang Asia dan menyuruhnya untuk kembali ke negaranya, Vincenzo menyumpahinya jika perbuatan Emilio ini akan terbalas. Vincenzo pun berjalan pergi meninggalkan kediaman dan kebun anggur itu. Emilio melihat pesawat yang menyiram pestisida itu dan bertanya-tanya mengapa mereka menyiramnya di luar jadwal. Ternyata mereka bukan menyiram pestisida melainkan semacam bahan bakar. Vincenzo menyalakan korek apinya dan membuangnya ke arah halaman rumah Emilio sehingga semua terbakar dan membuat Emilio panik dan menyuruh anak buahnya memadamkannya. Vincenzo mendatangi pemakaman bosnya. Ia mengobrol dengan Paolo, anak bosnya. Paolo merasa cara Vincenzo menyelesaikan masalah dengan membakar kebun itu pilihan yang bodoh. Vincenzo memberitahu jika itu perintah terakhir bosnya dan menyuruhnya untuk menyelesaikan dengan cepat apapun caranya. Paolo kesal karena ayahnya selalu mempercayai Vincenzo daripada dirinya. Vincenzo pun memberitahu jika bosnya melarang mereka menyakiti wanita dan anak-anak, tetapi Paolo orang yang ceroboh. Paolo tambah merasa kesal dan menyuruh Vincenzo untuk menghormatinya karena dirinya adalah bos sekarang. Malam harinya, sekelompok suruhan Paolo datang ke apartemen Vincenzo dan menembaki tempat tidurnya yang mereka kira Vincenzo ada di dalam. Akan tetapi, itu adalah jebakan Vincenzo. Kemudian ia menembaki anak buah Paolo. Selang beberapa waktu terlihat Paolo turun dari mobilnya dan mendapat telepon. Ia terkejut karena Vincenzo tidak mati dan mengancamnya. Vincenzo meminta maaf karena mobil yang dipakai akan dihancurkan sebagai peringatan. Paolo terkejut melihat mobil itu meledak dan terbakar di depan matanya. Ketika itu Vincenzo mengancamnya dan memberitahu jika ia akan meninggalkan Italia dan tak akan kembali. Setelah selesai menelpon, Vincenzo merusak kartunya dan memasukkannya ke dalam minuman. Cerita beralih ke Korea. Pengacara Hong Cha-yang dan pengacara Hong Yoo-chan memperebutkan kemenangan di persidangan. Cha-yang mengobrol dengan ayahnya, pengacara Hong Yoo-chan.
Ia mencoba membujuk ayahnya untuk merelakan persidangan ini dengan alasan keluarga, namun pengacara Hong Yoo-chan tidak terkena bualan putrinya ini demi memenangkan persidangan. Di sisi lain, Vincenzo sampai di bandara ia diperiksa petugas karena terdapat tersangka pembunuhan di Korea. Setelah pengecekan ia menelpon Pak Cho untuk memberitahu jika ia sudah sampai dan akan menemuinya. Kemalangan Vincenzo dimulai dengan tak sengaja seorang supir taksi menawarinya untuk naik taksinya karena ia baru saja jadwalnya dibatalkan. Vincenzo pun naik taksi itu menuju Gemga, Seoul. Dalam perjalanan ia meminum air mineral yang disediakan taksi itu sedangkan supir taksi terus mengajaknya berbicara. Vincenzo menyuruhnya untuk mengganti saluran lagu menjadi saluran berita. Radio menyiarkan jika banyak oknum penjahat berkedok supir taksi yang memberikan obat bius untuk merampok penumpang. Vincenzo mulai tak sadarkan diri karena ia tak tahu jika minuman yang ia minum ini sudah diberi obat bius. Perampok itu mengambil semua barang mewah dan uang yang dimiliki Vincenzo dan menyisakan 50.000 won saja. Vincenzo terbangun dan tersadar jika ia sudah dirampok. Ia menyumpahi akan membalas perbuatan perampok itu. Ia pun naik bus untuk menuju Gemga melanjutkan perjalanannya. Di dalam bus seorang ibu-ibu memberikan tisu kepadanya untuk mengelap mukanya yang penuh pasir. Vincenzo pun melihat kaca bus dan baru menyadari jika penampilannya berantakan. Tapi walaupun berantakan, cewek-cewek Briviers masih ngefanskan hehehehe. Sesampainya di Seoul, Vincenzo bertujuan untuk menghancurkan gedung Gemga Plaza karena di dalam gedung itu terdapat tumpukan emas yang disembunyikan di basement rahasia oleh seseorang yang mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyembunyikan emas di Korea. Vincenzo menyuruhnya untuk membeli gedung yang tak terpakai dengan nama Pak Cho dan ia menutupi hal itu dengan menyewakan gedung itu. Tak lama kemudian Pak Cho datang dan mengajak Vincenzo masuk ke tempat yang akan ditinggalinya sementara waktu. Tanpa disadari salah satu penyewa di sana melihat mereka sehingga ia langsung memberitahu Pak Hong dan yang lainnya. Pak Cho mengantarkan Vincenzo ke tempat tinggalnya. Pak Cho memberitahu jika ia akan segera mengadakan rapat penolakan penggusuran gedung dengan para penyewa untuk melindungi gedung ini dari konstruksi Babel. Vincenzo pun mengelilingi gedung itu bersama Pak Cho. Semua penghuni di sana berusaha membuat Vincenzo ketakutan. Vincenzo pun langsung meminta Pak Cho untuk menuju basement rahasianya. Pak Cho memberitahu jika ia menyewakan ruangan itu kepada orang yang ia anggap tidak berbahaya. Vincenzo melihat tempat itu berubah menjadi kuil. Ia memikirkan tumpukan emas yang ada di basement buatannya yang tepat di bawah kuil ini. Seorang pengikut biksu menghampirinya dan menyuruh Vincenzo sebaiknya membersihkan dirinya sebelum datang ke sini. Vincenzo pun membawa setelan jasnya ke laundry di gedung itu. Ia menyuruhnya untuk berhati-hati karena harga setelan itu mahal tetapi penatu itu tak peduli dengannya. Vincenzo terkejut melihat semua penghuni ada di depan laundry melihatnya. Pak Hong Yoo-chan memperkenalkan diri dan memberikan kartu namanya. Vincenzo pun mengenalkan dirinya sebagai pengacara dari Italia dan ia datang bukan untuk menjadi pengacara tetapi hanya menjadi penasehat. Mereka pun terkejut karena ia berasal dari Italia. Seorang koki pemilik restoran itu berbohong jika ia juga pernah belajar di Italia. Semua penyewa mengira chef ini mengerti bahasa Italia. Malam harinya Vincenzo terganggu oleh burung merpati yang ada di jendelanya sehingga ia tidak bisa tidur. Ia membuka surat yang berisikan catatan pengadilan penjara wanita Chongju. Ia teringat dengan pengadilan seorang ibu yang dihukum karena membunuh. Ia melihat pengacara baru yang menangani kasus ini ternyata adalah pengacara Hong Yoo-chan, orang yang baru saja ia temui. Keesokan harinya Vincenzo datang ke restoran milik Chef Toto dan memesan makanan di sana. Ia memberitahu jika ia mengetahui jika chef ini seorang pembohong karena ia tidak tahu letak kota yang ada di Italia. Di sisi lain, pengacara Hong Yoo-chan datang menemui kliennya itu tetapi kliennya sudah tidak berharap jika mereka memenangkan persidangan itu dan meminta pengacara Hong untuk menunggunya mati agar ia bisa terbebas dari kasus ini.
Di tempat lain seorang yang mewakili konstruksi Babel memberikan tawaran kepada Vincenzo. Namun, Vincenzo memperingatinya agar sebaiknya ia tidak mengancamnya. Vincenzo dan penyewa gedung lainnya berkumpul untuk rapat penolakan konstruksi. Ia meminta semua penyewa tanda tangan dan mempercayakan hal ini kepadanya. Akhirnya semua mempercayainya dan menyetujuinya. Paco tidak menyangka jika semua penyewa mempercayainya karena dirinya ini hanya berpura-pura percaya agar semua tidak khawatir, padahal ia berpikir jika Vincenzo ini seperti dengan mempermainkan mereka. Malam harinya Paco pulang ke rumahnya. Ia terkejut melihat istri dan anak-anaknya disekap. Ia diancam untuk menandatangani penjualan gedung Gemga Plaza. Dengan terpaksa ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, pengacara Hong Yu-chan memberikan surat kepada putrinya jika ia sudah memutuskan hubungan keluarga dengannya karena pelanggaran kode etik. Cha Yang pun merasa kesal dan langsung menuju kantor ayahnya dan berdebat di sana. Vincenzo mengambil setelan jasnya di laundry gedungnya. Ia marah karena jasnya rusak. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Paco. Paco menghubungi Vincenzo dan meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Ia mengatakan jika akan mengurus mereka. Tanpa sadar sebuah truk menabrak mobilnya hingga kaca mobilnya hancur. Telepon terputus membuat Vincenzo merasa khawatir kepada Paco. Keesokan harinya sekelompok dari konstruksi Babel datang dan memberitahu jika gedung ini sudah milik mereka. Ia memberikan waktu kepada semua penyewa untuk segera meninggalkan gedung ini. Semua tidak berani bergerak dan merasa kesal karena mempercayai Vincenzo akan hal ini. Pengacara Hong dan putrinya mencoba menentang mereka, namun mereka memulai perkelahian. Tak lama kemudian Vincenzo datang dan menghampiri mereka. Ia memberitahu jika gedung ini sudah menjadi miliknya. Mereka mencoba menyerangnya tetapi Vincenzo dapat melawannya hingga suruhan Babel Group hampir terjatuh dari gedung itu jika Vincenzo melepaskan genggaman tali. Vincenzo mengancamnya dan memberitahu jika ia tidak akan tinggal diam atas pembelian ilegal yang sudah diperbuat Babel Group. Ia juga mempertegas jika gedung ini adalah miliknya dengan bahasa Italia. Semua penyewa bertanya kepada chef apa artinya. Karena ia tidak mengetahuinya, ia menyuruh mereka bertepuk tangan. Semua penyewa pun bertepuk tangan melihat Vincenzo karena mengikuti yang bertepuk tangan chef. Dan cerita episode 1 berakhir. Nah Sobat Briviers, terima kasih sudah nonton alur cerita Vincenzo episode 1. Ditunggu alur cerita episode 2-nya ya, terima kasih.